Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ana Septiana. Saya peserta Latsar CPNS Kota Bima, Angkatan 45, Kelompok 1. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan sedikit terkait dengan analisis isu kontemporer di instansi guru. Pengertian isu kontemporer. Apa sih isu kontemporer itu? Isu kontemporer merupakan suatu pokok-pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini, sehingga solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Nah, langkah-langkah dalam membedah isu kontemporer di sini saya bagi menjadi 4 langkah. Yang pertama, membuat list isu kontemporer, kemudian yang kedua, teknis tapisan atau USG, kemudian yang ketiga, satu isu terpilih, dan yang keempat, analisis Wishbone. Analisis isu-isu kontemporer di sini saya bagi menjadi 4. Yang pertama, ini yang terjadi di instansi tempat saya mengajar saat ini. Belum optimalnya penguasaan TIK guru. Kemudian yang kedua, belum optimalnya pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan di sekolah dasar. Dan yang keempat, kurangnya sarana dan prasarana di lingkungan sekolah. Nah, teknis analisis isu USG ini sendiri, di sini saya jabarkan ada 5 penskoran atau kriteria skor terkait dengan USG. Nanti kita akan jabarkan ya, USG ini apa sih nanti di slide berikutnya. Untuk isu kontemporer yang pertama, belum optimalnya penguasaan TIK guru, di mana di sini di instansi tempat saya mengajar, sebagian besar guru itu belum menguasai komputer atau teknologi yang saat ini harus bisa dikuasai. Kemudian belum optimalnya pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Nah, yang ini kriteria skornya yang paling tinggi ya, atau yang paling menjadi isu yang membutuhkan perhatian khusus, karena memang seperti kita ketahui bahwa pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 atau disebut juga dengan daring itu belum bisa berjalan maksimal sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan di sekolah dasar. Ini juga merupakan salah satu isu yang terjadi di instansi tempat saya mengajar, di mana perpustakaan belum bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang keempat, kurangnya sarana dan prasarana di lingkungan sekolah. Nah, adapun isu yang terpilih di sini adalah belum optimalnya pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Alasan belum optimalnya pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Nah, tadi sudah sempat saya sebutkan ada USG. USG ini adalah urgensi. Urgensi ini apa sih? Isu ini memiliki pengaruh pada banyak dimensi, yaitu bagi peserta didik, orang tua, bahkan guru, dan menimbulkan banyak permasalahan dalam pelaksanaannya. Kemudian seriousness. Masalah ini terjadi pada saat ini dan jika tidak segera dipecahkan akan berpengaruh pada kualitas pendidikan di Indonesia. Dan yang ketiga adalah growth. Masalah ini dihadapi oleh semua lapisan masyarakat dari berbagai jenjang ekonomi maupun latar belakang. Nah, di sini saya akan jabarkan terkait dengan fishbone analysis atau kita sebut juga dengan kerangka ikan ya. Terkait dengan kesulitan belajar peserta didik, khususnya selama pandemi COVID-19. Ada beberapa faktor, ada 4. Yang pertama ada fasilitasnya, kemudian sosialnya, kemudian ekonominya, dan juga SDM-nya. Untuk masalah fasilitas, penggunaan aplikasi pembelajaran yang berbeda-beda itu juga akan berpengaruh pada tingkat tangkap setiap peserta didik. Kemudian untuk sosial, sulitnya melakukan diskusi tentang materi pembelajaran, di mana kita ketahui bahwa pembelajaran tatap muka langsung dengan jarak jauh itu pasti akan berpengaruh terhadap dengan daya tangkap setiap peserta didik. Kemudian masalah ekonomi.
Nah, di sini untuk masalah ekonomi, seperti kita ketahui bahwa pembelajaran daring ini akan pasti membutuhkan HP atau laptop untuk menunjang terlaksananya pelaksanaan daring. Nah, terkait dengan ini, beberapa dari orang tua siswa itu mengeluh terkait dengan banyaknya atau borosnya kuota yang digunakan selama pembelajaran daring. Kemudian beberapa juga peserta didik yang rumahnya memang jauh atau berada di pelosok, itu juga mempengaruhi sinyal atau jaringan yang sering terputus. Kemudian untuk fasilitas HP itu sendiri banyak yang tidak bisa mendukung untuk dilakukannya pembelajaran daring. Kemudian SDM. Nah, materi pelajarannya tidak jelas karena mungkin tadi jaringan sering terputus, kemudian fasilitas HP-nya yang tidak mendukung, bisa jadi juga karena kuotanya yang habis dan lain sebagainya. Kemudian di sini guru selalu memberikan tugas. Ini juga bisa memicu terjadinya atau beratnya pada setiap peserta didik untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Dari 4 faktor tadi, ada 2 yang menjadi concern setiap peserta didik. Yang pertama adalah sulitnya berkonsentrasi jika belajar di rumah. Itu karena memang proses pembelajaran daring pasti akan kurang maksimal jika dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka langsung. Dan tidak punya uang untuk beli kuota itu juga merupakan faktor yang penting yang menjadi concern setiap guru di sekolah, dikarenakan memang kurangnya kemampuan setiap orang tua peserta didik. Nah, dampak yang timbul apabila permasalahan ini tidak segera diselesaikan, di sini saya bagi menjadi 3 dampak. Yang pertama, penurunan pencapaian belajar, kemudian yang kedua, penurunan kualitas belajar, dan yang ketiga yang lebih parah adalah putus sekolah. Saran pencegahan dan rekomendasi penyelesaian masalahnya. Di sini saya bagi menjadi 5 saran pencegahan dan rekomendasi. Yang pertama, setiap guru hendaknya proaktif dalam menghubungi peserta didik dan orang tua murid secara personal apabila guru-guru ini tidak memungkinkan untuk melakukan home visit ke rumah-rumah. Kemudian yang kedua, bagi peserta didik yang tidak memiliki HP atau laptop dapat mengerjakan tugas secara manual. Yang penting siswa tetap belajar dari rumah. Kemudian yang ketiga, memberikan kelonggaran waktu untuk mengerjakan tugas agar peserta didik bisa bergantian menggunakan HP dengan orang tuanya. Kemudian yang keempat, menggunakan media pembelajaran dan penyampaian materi yang menarik agar peserta didiknya nggak ngantuk ya, nggak bosan di rumah. Dan yang terakhir adalah penting kiranya untuk orang tua ikut andil dalam pendampingan belajar peserta didik selama di rumah. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.